perjalanan, na na na. Sampai ke sekolah, setiap harinya Tuti dan kedua anaknya harus menempuh perjalanan sejauh 15 km selama hampir 2 jam. Karena itulah sejak pagi-pagi betul, mereka sudah harus pergi meninggalkan rumah. Kadang-kadang ibu teh imut karena dosa abi. Dugi kak pernah ibu menaroskeun ka ajengan anu tiasanya, nah ieu teh kumaha, nah abi teh seueur dosa tanapi kumaha. Dugi kagaduh murang kali abi anu sadayana kitu. Saat ini Gilang berusia 12 tahun, sementara Fadilah adiknya 10 tahun. Namun keduanya sama-sama duduk di bangku kelas 4 SD Muhammadiyah Singaparna. Tuti memang sengaja memasukkan keduanya di kelas yang sama. Dengan begitu ia dapat mengantar dan menjemput mereka sekaligus. Pelajaran IPA tentang cara-cara manusia dalam memelihara dan melestarikan alam. Kita tiap hari membutuhkan apa? Sepintas, Fadilah memang nampak tak berbeda dari teman-temannya. Hanya saja kedua kakinya memiliki struktur tulang yang melengkung. Lain halnya dengan Gilang kakaknya. Selain tulang kedua kakinya yang melengkung, tulang tangan dan badannya juga mengalami kelainan. Hal ini membuat ukuran tubuhnya pun jadi jauh lebih kecil daripada anak-anak lain seusianya. Ia bahkan nampak lebih mungil dibanding anak-anak kelas 4 yang rata-rata berusia 2 tahun lebih muda darinya. Beruntung meski fisiknya tak ideal, kedua kakak beradik ini dikaruniai kemampuan otak yang cerdas. Tahun ini, Fadilah berhasil meraih ranking 3 di kelasnya. Sedangkan Gilang selain selalu menjadi juara kelas, ia juga berhasil meraih juara 3 pada Lomba Olimpiade IPA di tingkat Provinsi Jawa Barat. Karena prestasi mereka, pihak sekolah lantas membebaskan keduanya dari semua biaya sekolah. Sejak awal, pihak sekolah memang tak pernah mempermasalahkan keadaan fisik Gilang dan Fadilah. Sebab mereka tetap memiliki kemampuan belajar layaknya anak-anak normal. Keduanya juga tidak mendapatkan perlakuan khusus kecuali pada mata pelajaran olahraga. Sok sanaos anjeunna aya kakirangan nanging teu ngirangan karena semangat diajar nama. Perlombaan di Bandung itu tingkat provinsi. Jadi ada 27 kabupaten dan kota. Gilang mendapatkan juara 3 seprovinsi. Ya, sambil menunggu anak-anaknya bersekolah, sang ibu memanfaatkan waktunya untuk mencari nafkah
dengan berjualan aneka makanan kecil. Di antaranya ada tahu dan tempe crispy yang ia buat sendiri. Kami tos lalebet sekolah marurang kali tos lalebet ke kelas. Ya, ibu manga iwe ngadonan bala-bala segala rupi we didinya eten ngantosan istirahat. Esok seueur jajan pan marurang kali hari istirahat mah. Saat jam istirahat tiba, Tuti segera menjemput Gilang dan Fadila. Hal ini sengaja ia lakukan agar kedua buah hatinya ini tak merasa bosan di dalam kelas. Bila sedang ramai pembeli, mereka juga biasa membantu sang ibu berjualan. Tuti bersyukur Tuhan masih memberinya kemudahan dalam mencari rezeki. Ia sangat berterima kasih kepada pihak sekolah yang berkenan mengajarkan berjualan di lingkungan sekolah Udah pesan gorengan? Aya naon wae? Beruntung selain boleh menggelar dagangan di depan sekolah, Tuti juga diizinkan untuk menjajakan jualannya itu ke ruang guru. Dalam sehari, ia pun dapat meraih keuntungan 10 hingga 15 ribu rupiah. Sekolah telah usai. Tuti dan kedua buah hatinya pun segera bergegas pulang. Menggendong dua anak dengan total bobot lebih dari 30 kg selama sekitar 1 jam, kerap membuat Tuti kelelahan. Di tengah perjalanan, terkadang mereka terpaksa berhenti sejenak untuk sekedar melepas lelah. Tak jarang keberadaan mereka pun mengundang simpati orang di sekitarnya, meski sebenarnya hal itu justru kerap membuat Tuti merasa sedih. Ia tak tahan melihat anak-anaknya jadi objek belas kasihan orang lain. Di angkot kadang-kadang ibu anu sok perih hati anu masihan di angkotnya lebih baik tangan yang di atas daripada yang di bawah. Tapi da panginten adikan rezeki mah tiasa ditolaknya waktu itu sok ditampi we nya alhamdulillah ngaringankeun beban kitu nya tara patos ngaluarkeun ongkos. Ada calik atuh arah teu cangkeung saur itu si bapak teh terus gaduh artos nemeh kuih tuh si bapak teh kitu di dalamna teh di kota teh berat yang janten tacan gaduh artos moal kawi doakeun ku ujangnya. Iya, kesulitan ekonomi memang telah lama menghimpit kehidupan Tuti sekeluarga. Demi mencari nafkah, sang suami bahkan harus berjuang mengadu nasib di kota besar. Bekerja sebagai buruh bangunan, penghasilan sang kepala keluarga memang kerap tak menentu. Waktu pulangnya pun tak tentu, tergantung bagaimana rezeki yang didapatnya di kota. Namun bukan itu saja yang menjadi beban pikiran Tuti. Kondisi sang suami yang sering sakit-sakitanlah yang menjadi kekhawatiran utamanya. Ari caroge mah didamba ngiring ka ditu kana bangunan gitu. Ari kana bangunan teh kadang-kadang aya, kadang-kadang teu damang tara tangtos, kadang-kadang 2 minggu terus gaduheun aya 150.000. Kadang-kadang sasasi teu aya gitu. Kumaha milikna we kitu. Ikhlas menerima ujian dari Sang Maha Kuasa sambil tak berhenti berusaha. Kiranya hanya itulah yang dapat Tuti lakukan. Ia pun selalu mengajarkan pada para buah hatinya ini untuk hidup mandiri. Ia sadar tak selamanya ia akan terus ada untuk mereka. Karena itulah, dalam keterbatasan fisiknya, putra-putri Tuti masih dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus selalu meminta bantuan sang ibu. Lelah dan peluhnya usai perjalanan belum juga hilang. Namun Tuti sudah melanjutkan rutinitas berikutnya. Tak ada waktu baginya untuk beristirahat.
Dibantu si sulung Vera, ia mulai menyiapkan tahu dan tempe crispy untuk dijual keesokan hari. Sama seperti kedua adiknya, Vera juga menderita kelainan tulang dan mengalami kelumpuhan. Kondisinya bahkan sedikit lebih parah. Saat usianya baru 9 tahun, ia sudah 9 kali mengalami patah tulang kaki. Saat ini Vera tak lagi bersekolah dan hanya berdiam diri saja di rumah. Kondisi fisik yang tak sempurna membuat gadis 18 tahun ini tumbuh menjadi remaja yang pemalu dan pemurung. Ia sering menyendiri dan cenderung menutup diri dari pergaulan. Sok paling sedih deh ibu mah pami aya dan sangan kamu pami uih dan sangan teh tarat biasa teh san bobo teh sok guling gasahan sok tinggali teh sok nangis. Setelah diiris tipis dan kecil, tempe dan tahu kemudian dibalur dengan campuran terigu dan bumbu penyedap. Dulu Tuti tak pernah menyangka ia akan dapat berjualan seperti ini. Ia memang cukup terampil memasak, namun untuk dapat berjualan ia selalu terbentur masalah modal. Beruntung ada salah satu ibu guru di sekolah Gilang yang menaruh simpati dan berbaik hati meminjamkannya sejumlah uang. Uang itulah yang kemudian dimanfaatkan Tuti sebagai modal awalnya berjualan. Setelah berbalut terigu, tahu dan tempe kemudian digoreng. Agar benar-benar renyah, minyak harus dalam keadaan panas. Bila sudah berwarna kekuningan, tempe dan tahu crispy pun siap untuk diangkat dan ditiriskan. Setelah dingin, barulah kemudian dikemas dalam plastik-plastik kecil. Mama rek angkat heulanya pada ngadamel kere kadi tuh ka Mang Uun nya. Makeun nya mama rek angkat heula. Memiliki anak dengan kondisi fisik tak sempurna jelas bukan hal yang diharapkan oleh Tuti. Namun ia sadar, bagaimanapun keadaannya, anak tetaplah titipan ilahi yang harus dijaga sepenuh hati. Demi ketiga buah hatinya, ia pun terus memompa semangatnya, mengupayakan berbagai cara untuk dapat menghasilkan uang. Aya penghasilan cekap kang tuang tak ikan sanes mah pan cekap gitu. Asal ari gaduh keneh tanah di moal aya nu kakirangan juang nya asal urang kerja keras. Pada umumnya, kerai terbuat dari bambu. Tapi di desa Nangerang, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, kerai justru terbuat dari batang pohon nipah. Setelah ditebang, batang-batang nipah dipotong sesuai ukuran yang dibutuhkan. Lembaran nipah kemudian dibakar. Hal ini dilakukan untuk memberi aksen atau motif khusus pada kerai nantinya. Proses berikutnya adalah disihap atau dipotong menjadi dua. Lalu kemudian dijemur hingga kering selama 3 hingga 14 hari tergantung kondisi cuaca. Usai dijemur, ukuran lembaran nipah diperkecil atau yang di masyarakat setempat biasa menyebutnya disirah. Lalu diserut hingga halus. Barulah kemudian dianyam menjadi kerai. Ngayekeun waktu anu kosong eta teh mulai nyiraan, pami mulai nyiraan ngaraut terus dugikeun ka nganyam eta teh 1000 janget teh 15.000 di ngadamelkeun teh sanes sadinten paling beres 2 dinten kadang-kadang aya dugi ka 3 dinten pami kasimpen mah. Semangat kerja keras sang ibu rupanya menular kepada buah hatinya. Di saat sang ibu bekerja di penganyaman kerai, Gilang dan Fadila mengisi waktunya dengan membuat layang-layang untuk dijual. Hal
Hal ini sudah mereka lakukan selama 3 tahun terakhir dan merupakan inisiatif Gilang sendiri. Tujuannya tak lain untuk bisa sedikit meringankan beban ekonomi sang ibu tercinta. Dipri nangis ningali mama ngegendong abi sareng Fadila karunya ngurus abi sekolah pada itu di papangkot terus dikerek-kerek punya. Tangan-tangan mungilnya tampak terampil menyerut bilah-bilah bambu untuk dijadikan kerangka layangan. Ya, sejak masih duduk di bangku taman kanak-kanak, Gilang memang telah diajarkan sang ayah cara membuat layangan. Bilah bambu yang telah diraut kemudian ditimbang dengan benang. Hal ini bertujuan agar layang-layang yang dihasilkan nantinya memiliki berat yang seimbang. Setelah itu barulah bilah-bilah bambu disatukan dengan benang. Layaknya bocah seusianya, Gilang dan Fadila juga sangat gemar bermain. Namun apa daya, keterbatasan fisik yang mereka derita kerap membuat keduanya tak dapat bermain sebebas teman-temannya. Karena itulah sebagai penghibur lara, mereka lantas memanfaatkan waktu senggang yang ada untuk membuat layangan seperti ini. Kita mangker sedih teh menuju aman patuh biasa lompatan pintu. Setelah rangkanya siap, kini saatnya menempel badan layang-layang. Bahan kertas ini ia dapatkan dengan menitip pada sang ibu saat berbelanja di pasar. Dibantu sang adik Fadila, layangan hasil rakitan Gilang kemudian digambar dan diwarnai dengan menggunakan pewarna makanan. Dalam sehari, 2 kakak beradik ini mampu membuat 6 hingga 9 buah layangan. Keperluan capek kok. Senantiasa bersyukur atas segala rezeki yang dilimpahkan Sang Maha Kuasa, serta tak mudah berputus asa. Kiranya itulah yang selalu Tuti tanamkan pada ketiga buah hatinya. Ada atas layangan tapi kena keringan teh ya sesana kang mama Nuhunnya mudah-mudahan sing engah seueurnya. amin. Tak lupa ia juga mengajarkan arti pentingnya beribadah. Ia ingin agar buah hatinya tumbuh menjadi pribadi yang dekat dengan Tuhan. Tuti paham betul, cobaan hidup hanyalah sebuah ujian untuk mencapai kemuliaan di hadapan Tuhan. Harapan terbesarnya hanyalah anak-anaknya bisa meraih masa depan cerah. Untuk itu ia pun hanya bisa berserah diri pada Sang Pencipta sambil memupuk semangat, di antaranya serpihan harapannya. Sok kadang-kadang eta teh kalanongan pami aya anu mamagahan kitu. Anu gajalmi ibu teh kadang-kadang nya kadang-kadang ngarasula. Mau mungkin Allah masihan cobaan cenah pami teu kiat nananganana. Sebagai satu-satunya anak laki-laki di keluarga, Gilang hanya berharap kelak ia akan dapat hidup mandiri dan membahagiakan keluarganya. Saat senang disehatkan dan panjangkan umurnya yang dikasih rezeki nu ageng.